Selamat pagi Pak Jati dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Denny Siswaja akan mempresentasikan tentang hasil rangkuman studi Value Engineering kasus 9 yaitu True Delta Facility. Jadi laporan ini menyajikan tentang hasil studi Value Engineering yang dilakukan oleh Strategic Value Solution tentang desain fasilitas melalui Delta untuk Departemen Sumber Daya Air California atau DWR. Studi ini nilai mencakup lokakarya metodologi nilai 5 hari yang dilakukan dengan tim multidisiplin di Sacramento, California pada tanggal 26 sampai 30 Maret 2007. Jadi pada intinya proyek ini berfokus pada alternatif untuk pembuatan kanal periferal yang disusun sebagai solusi untuk memotong Sungai Sacramento dan Sungai San Joaquin untuk memberikan air Sungai Sacramento secara lebih langsung ke bagian delta selatan. Jadi pembuatan kanal periferal ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan persediaan air dan untuk mengatasi permasalahan ikan yang terancam punah. Adapun berikut merupakan gambar Sungai Sacramento. Ya, dan beberapa poin penting yang diajukan oleh tim proyek kepada tim nilai meliputi struktur asupan baru di HUD untuk menarik 4.000 meter kubik per detik air dari Sungai Sacramento, asupan baru yang akan memiliki struktur rak sampah, stasiun pompa yang akan dibangun, air yang akan dikirim dari HUD ke South Fork dari Sungai Mokelumne dekat pertemuan dengan Snodgrass Loch, serta di ujung hilir kanal adalah struktur outlet yang terjaga keamanannya untuk mencegah ikan berenang dari hulu ke stasiun pompa. Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi menentukan kelayakan teknis dari rencana yang diusulkan, merekomendasikan penyelarasan yang sesuai, memberikan kriteria yang relevan untuk desain, konstruksi, maupun operasi. Pada studi rekayasa nilai ini menggunakan metodologi nilai standar internasional yang didirikan oleh SAFE Internasional. Adapun fasenya meliputi fase informasi, analisis fungsi, kreativitas, evaluasi, pengembangan, dan presentasi. Untuk nilai sendiri seperti yang kita ketahui dinyatakan sebagai fungsi dibanding dengan biaya, dan konsep rekayasa nilai sendiri adalah usaha untuk menurunkan suatu biaya proyek tanpa mengurangi kualitas atau fungsi dari suatu bagian. Perkiraan biaya konstruksi pembuatan kanal periferal ini adalah $443.900.000 berdasarkan harga kuartal pada tahun kedua 2007. Tentunya jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar, maka dari itu diperlukan studi rekayasa nilai untuk melakukan penghematan tanpa mengurangi fungsi atau kualitas dari pembentukan kanal periferal tersebut. Dengan menggunakan analisis fungsi dan diagram fase, tim rekayasa nilai menyimpulkan bahwa misi proyek ini adalah untuk memenuhi Record of Decision atau ROD yang diberikan kepada DWR oleh Calvet. Fungsi dasar yang harus dipenuhi sendiri adalah meningkatkan kualitas air dan melindungi ikan, sedangkan fungsi sekunder yang harus dipenuhi adalah mengurangi salinitas, predasi, menghindarkan keterlambatan migrasi, serta mencegah cedera. Adapun beberapa poin penting dari fungsi proyek ini diantaranya melindungi ikan adalah pertimbangan yang penting dalam desain dan operasi pengalian baru. Kualitas air akan ditingkatkan dengan memasukkan lebih banyak Sungai Sacramento ke dalam delta. Adapun di dalam studi rekayasa nilai ini tim menghasilkan 73 ide yang nantinya akan dikerucutkan ke dalam ide-ide yang memiliki potensi yang besar untuk diimplementasikan terhadap pembuatan kanal periferal. Dengan demikian, tidak semua alternatif dalam laporan ini dapat diimplementasikan karena pemilihan beberapa alternatif dapat menghalangi atau membatasi penggunaan alternatif lain. Dan berikut merupakan rangkuman beberapa alternatif yang terlampir dalam slide berikut. Nah, dan ini merupakan salah satu gambar kanal periferal. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin-poin nilai yang dibahas. Di sini merupakan poin alternatif CF04, di mana di poin ini pengurangan panjang saluran serupa diharapkan pada pompa dengan biaya yang jauh lebih murah.
Adapun biaya estimasi yang dapat dihemat adalah sekitar 358.936.000 dolar. Adapun kelebihannya meliputi mengurangi biaya dengan menghilangkan 40% dari panjang saluran, mengurangi dampak lingkungan dengan menghilangkan infrastruktur di atas, sedangkan kekurangannya diantaranya mengurangi manfaat kualitas air dan akan menyebabkan perairan di TCC dan mengurangi kapasitasnya untuk mengalihkan aliran sungai Sacramento. Lanjut ke poin alternatif CF10, di mana di poin alternatif ini mendorong untuk pembentukan saringan ikan, gorong-gorong kotak yang diperkuat melalui tanggul, stasiun pompa, rak sampah, pintu air, dan beberapa pipa ke sungai Mogelumne. Dan di sini juga terlampir rangkaian biaya yang dapat kita hemat apabila kita mengimplementasikan poin alternatif CF10 ini. Adapun kelebihannya diantaranya, setiap alternatif akan menghasilkan pengurangan biaya proyek, konsep tidak menggunakan situs tihut yang mungkin diperlukan di masa yang akan datang, serta kekurangannya meliputi kemungkinan dampak publik atau lingkungan yang lebih besar dan dampak pada hidrolik kala persilangan delta. Selanjutnya adalah poin alternatif CF15, di mana di poin ini poin pentingnya adalah mengalihkan 4.000 meter kubik per detik air sungai Sacramento untuk dipindahkan ke selatan sungai Mogelumne di utara pertemuannya dengan rawa. Dengan mengimplementasikan poin alternatif ini diharapkan dapat menghemat biaya sebesar 316.554 dolar. Untuk kelebihannya sendiri, biaya konstruksi yang dibangun menjadi lebih hemat karena hanya diperlukan oleh 2 sifon dan 1 jembatan jalan umum di intake, sedangkan kekurangannya meliputi kualitas air yang berkurang sedikit serta right of way yang lebih mahal. Untuk poin alternatif CF19, deskripsi alternatif yang diusulkan adalah melakukan pengalian di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalian gabungan hingga 4.000 meter kubik per detik. Adapun biaya yang dapat dihemat cukup banyak seperti terlampir di sini. Untuk kelebihannya sendiri meliputi saluran angkut yang lebih pendek dan lebih kecil, ukuran untuk perairan menerima hilir, lalu fleksibilitas dan keandalan yang lebih besar, sedangkan kekurangannya meliputi biaya operasional yang sedikit lebih tinggi dan kemungkinan memperbesar saluran yang ada, di mana itu berpengaruh terhadap bengkaknya biaya konstruksi. Untuk poin alternatif CF38 sendiri lebih mendorong kepada perbaikan gerbang TCC yang ada serta memperluas saluran pengalih TCC yang ada. Untuk biaya yang dapat dihemat sendiri apabila kita melakukan alternatif ini terlampir dalam slide berikut. Adapun kelebihan dari poin alternatif ini adalah mempertahankan laju aliran yang lebih tinggi di sungai Sacramento untuk jarak yang lebih jauh, serta kekurangannya adalah peningkatan pengalian dapat mendorong penarikan tambahan oleh pengguna hilir. Untuk poin alternatif DF01, alternatif yang ditonjolkan adalah fasilitas penyaringan ikan yang diusulkan di sungai untuk mencakup sekitar 1.200 kaki panjangnya dengan 20 kaki tiap layar untuk memberikan kecepatan pendekatan 0,2 feet per second. Kelebihannya yaitu ikan tidak ditangani alias mereka tetap di sungai, lalu puing-puing tetap di sungai dan melewati hilir, sedangkan kekurangannya meliputi biaya konstruksi yang lebih tinggi dan cover dam yang lebih besar. Untuk selanjutnya adalah poin alternatif DF27, yaitu untuk menjaga ukuran layer V tetap kecil dan melindungi stasiun pompa dari banjir. Kelebihan apabila kita melakukan implementasi di poin alternatif ini adalah menyimpan struktur penting di sisi kering tanggul dan konsisten dengan desain garis aliran gorong-gorong kotak. Sedangkan kekurangannya adalah dapat diterapkan di tepi sungai atau tanggul yang ada lebih jauh ke belakang. Nah, jadi untuk kesimpulannya sendiri, pembuatan kanal periferal ini membutuhkan biaya konstruksi yang sangat mahal. Maka dari itu mungkin dari pihak pemerintah dan warga setempat juga kurang menyetujui pembuatan kanal periferal karena memiliki dampak negatif, yaitu mengurangi jumlah air yang tersedia untuk irigasi. Maka dari itu diperlukan evaluasi lebih lanjut agar pembuatan kanal periferal ini nantinya
dapat memberikan dampak yang positif dan tidak merugikan banyak pihak.